Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Bung Harpa. Ini mungkin akan menjadi video gua terakhir di tahun 2023 dan tentunya sebelum kita berbicara soal topik yang lumayan hangat ya, soal European Super League, gue mau mengucapkan terima kasih dari hati gue yang paling dalam buat kalian yang sudah menyimak podcast ini, sudah subscribe, sudah engage juga, memberikan komen, bukan hanya yang soal positif ya, tapi juga yang soal ngasih masukan, soal topik, ya masukan soal topik, soal kritikan juga macam-macam ya, ataupun argumen yang lain-lain, itu gue mau mengucapkan benar-benar sangat appreciate dengan itu, dan suka atau tidak suka, percaya atau nggak percaya, itulah yang membuat channel ini ya semakin berkembang seperti saat ini. Dan gue senang sekali subscriber gue ini rata-rata punya attitude manner yang sangat baik ya, karena dalam kehidupan gue nggak tahu usia kalian berapa, tapi kalau kalian masih belum memasuki dunia kerja, itu yang lebih dibutuhkan ya. Jadi kalian komen bebas, tapi itu tanggung jawab kalian sendiri. Kalau kalian komennya sopan, itu akan melatih kalian menjadi seorang yang punya manner, punya akhlak. Tapi kalau kalian kata-katanya kasar, ya walaupun itu hak kalian juga ya, nggak ada konsekuensinya, tapi itu akan memberikan toksik ke dalam diri kalian. Oke. Nah, seperti yang gua katakan tadi, tema kali ini memang sangat berat banget teman-teman ya. Sangat berat, bahkan buat UEFA, bahkan juga European Union, ini juga membuat jadi satu perbincangan yang nggak ada habis-habisnya ya. Mulai dari 2022 tahun lalu, ada wacana yang 2021 ya. Wacana ini digaungkan. Ngomong-ngomong teman-teman, mohon maaf ya, gue masih greges, masih agak pilek, jadi suaranya masih agak bindeng. Jadi jadi video ini gue buat nggak gampang teman-teman ya, karena jadi gue merangkum dulu, gue lihat dulu bahkan podcast yang udah membahas soal ini, sehingga gue bisa lebih menghadirkan ke kalian yang berbeda, sedikit berbeda lah paling nggak ya. Jadi ada manfaatnya buat kalian. Yang nonton juga, kalau yang nggak kuat topik-topik berat begini, pasti udah langsung sign out ya. Jadi kalau kalian sampai saat ini masih nonton, berarti kalian yang tersaring lah begitu. Nah, jadi ini memang menjadi satu terobosan, bukan terobosan ya, satu persimpangan dalam kebijakan sepak bola Eropa dalam sejarah, mungkin yang terbesar ya, karena kita semua tahu, kalian mungkin juga sebagian sudah tahu, sejak 2021 digaungkan sebuah atau proposal lah diajukan gitu ya, yang bernama European Super League, dengan tentunya kalau kalian yang belajar marketing, yang lagi kuliah nih ya, belajar manajemen pemasaran, selalu dagangan yang baru penetrasi itu pasti yang ditawarkan itu selalu lebih baik dari yang sebelumnya, itu udah pasti. Lumrahnya soal harga gitu ya, pasti lebih murah gitu, atau barangnya lebih banyak kuantitinya gitu. Nah, kualitasnya kita nggak tahu. Nah, ini yang akan kita diskusikan di kesempatan kali ini. Nah, ini semua sebenarnya sudah sempat redup. Bukan sempat redup, jadi sempat panas 2021, banyak level yang saat itu COVID sehingga membutuhkan dana. Mereka tidak tahu saat itu COVID sampai kapan ya teman-teman. Kemudian datanglah kesempatan ataupun godaan itu ya, dalam bentuk sebuah kompetisi bernama European Super League, menawarkan uang yang lebih besar. Udah pasti seperti yang gua katakan tadi, rumus awal itu. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu, karena UEFA ini kan juga bukan sekumpulan orang tolol ya, jadi mereka juga sudah mengantisipasi itu. Kemudian barrier awal itu adalah rules atau aturan regulasi di tanah European Union. Nah, di situ saat itu masih ada aturan itu. Nah, kemudian setelah istilahnya, kalau sekarang itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi ya, tapi gue nggak mau ke politik ya teman-teman ya. Nah, istilahnya seperti itulah ya, biar gampang ya. Atau namanya di sana itu di Court of Justice of the European Union. Nah, jadi biar gampang ya, intinya adalah kasarnya itu seperti Mahkamah Konstitusi Eropa. Itu membatalkan atau melarang siapapun bagi klub untuk menjalani atau mengikuti kompetisi. Nah, ini BRRA udah tembus nih kemarin, berapa waktu lalu ya. Disitulah akhirnya wacana itu kemudian menjadi ramai kembali ya, karena secara hukum diperbolehkan. Karena tadinya kan diancam kalau kalau ikut breakaway league, maka akan dihukum sekian puluh juta dolar lah, apa segala macam gitu. Nah, tapi isu ini tidak berhenti di situ. Kenapa? Karena
banyak singgungan-singgungan dengan beberapa hal gitu. Contohnya misalnya, ketika Inggris keluar dari Brexit, itu otomatis dia juga tidak terafiliasi dengan aturan tadi, ya, dengan Court of Justice of the European Union. Walaupun juga nggak serta-merta mereka juga dengan seenak udelnya itu menghukum para klub yang katakanlah mau ikut European Super League. Nah, cuman itu yang gue bilang tadi, semua ini kan adu otak ya teman-teman ya. Jadi FA Inggris mengatakan, oke, silahkan kalau kalian mau ikut, kita tidak larang. Tapi menurut aturan di Inggris, kalau kalian ikut kompetisi di luar di luar Liga Inggris, itu kalian ya harus keluar dari Liga Inggris. Intinya kalau mau ikut European Super League, itu tim harus keluar dari Liga Inggris, which is itu kan nggak mungkin. Karena duit Liga Inggris setahu gua itu tetap lebih besar daripada kalau mereka ikut European Super League. Jadi European Super League ini kan hanya additional gitu loh. Jadi selalu ada adu taktik, adu otak di dalam situasi seperti ini ya, gitu. Oke. Nah, kemudian satu lagi ya yang kemudian disodorkan lebih lebih menggoda lagi dari European Super League ini adalah mereka menawarkan akan ada tiga liga, artinya seperti Liga 1, Liga 2, Liga 3, terdiri dari total 64 tim. Kemudian ada 3 tier. Ini gua nggak tahu nih, kemungkinan mungkin 20 tim, 22 tim dan 22 tim, atau mungkin 20 ya pokoknya intinya 64 tim dibagi dalam 3 tier ya. Nah, nanti ada promosi dan degradasi. Nah, ini untuk menambah kembali pundi-pundi duit yang coba ditawarkan European Super League dengan menawarkan lebih banyak pertandingan. Nah, tentu yang gue bilang tadi, UEFA juga tidak berdiam diri. Mereka sudah tahu ketika the Court of Justice of European Union akan menggolkan atau menganulir larangan untuk menghukum klub yang ikut kompetisi European Super League, sehingga dia juga kemudian menawarkan kompetisi Liga Champions 2024-25 itu berbeda. Memang yang jelas ini agak ribet nih teman-teman ya, tapi intinya kalau sekarang kan tim yang masuk babak grup itu misalnya Newcastle kan nggak lolos ya, dia kan main 6 pertandingan aja. Nah, 2024-25 nanti itu jadi 8 pertandingan. Jadi intinya UEFA juga tidak berdiam diri. Jadi dia mengubah format itu sehingga pertandingannya menjadi lebih banyak. Nah, sampai di sini kita stop dulu ya. Pada akhirnya gue jadi agak sedikit bertanya-tanya, sebenarnya ini for the sake of the game atau untuk duit atau seperti apa? Karena pertandingan, jangan lupa teman-teman, dengan adanya waktu yang terbuang, dengan injury time yang semakin banyak, yang menurut beberapa pakar itu setara tambahan 5-7 pertandingan dalam semusim, dengan adanya 2 pertandingan lagi, ya ini tentu menjadi concern terhadap juga dengan performa pemain, cedera dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin nggak tahu apakah mereka pikirkan atau tidak. Harusnya iya, tapi mungkin tidak menjadi prioritas utama ya. Nah, kemudian itu yang gue bilang tadi, karena UEFA ini juga sudah kasakusuk pasti 1 triliun %, sehingga kita lihat kasakusuk mereka sejauh ini berhasil ya. Terbukti dari tim-tim Liga Primer itu hampir semuanya menyatakan say no to European Super League, walaupun di awal-awal ada beberapa klub ya, kalau nggak salah tuh MU, City, Chelsea, Spurs itu kalau nggak salah sempat pro. Jadi intinya sebagian besar klub Liga Inggris waktu itu sempat pro European Super League waktu 2021 digulirkan. Tapi kemudian kemarin itu mereka semuanya hampir seluruhnya mengatakan we are stick with the UEFA dengan Champions League. Ya tadi mungkin karena udah diingin pertandingan lebih banyak, mungkin juga ada bahkan under table, kita tidak tahu, kita tidak boleh menuduh ya. Nah, kemarin itu yang langsung say no to European Super League itu yang langsung memberikan statement adalah MU, City, Chelsea, dan Spurs. Kalau kita bicara Liga Inggris ya. Sementara yang agak nunggu sedikit sebentar itu yaitu Arsenal dan Liverpool. Nah, jadi intinya semua sih mengatakan say no ya terhadap European Super League. Nah, kemudian kalau kita kemudian lihat sebenarnya gini, di belakang ESL ini kan adalah bohirnya dari Amerika Serikat ya. Nah, ini yang gue katakan menurut gue sampai kapanpun ya gue tidak anti terhadap perubahan, tapi kita realistis melihat apa yang terjadi di lapangan. ESL ini adalah produk Amerika.
Amerika itu memang terkenal jago dalam entertainment, ya, dalam mengembangkan olahraga. Tapi mesti ingat, hanya olahraga Amerika. Jadi dua kutub benua ini dari dulu, ini perhatikan nih teman-teman, ini adalah punchline-nya nih, atau intinya. Dari dulu dua kutub ini selalu punya style tersendiri dan mereka sukses dengan style mereka. Amerika dengan progresivitas mereka. Contoh misalnya video replay dari dulu itu sudah diperkenalkan di American football, challenge juga udah ada di tenis, kemudian juga apalagi kayak clip on yang ada di wasit dan pemain, kalau nggak salah tuh di NBA sudah diperkenalkan dari jauh hari, sementara di Italia kemarin baru diperkenalkan nggak lama inilah, sebulan lalu kurang lebih seperti itu. Jadi mereka memang selalu revolusioner. Nah sementara Eropa ini karakternya itu selalu konservatif, selalu dia nggak mau cepat dalam mengabsorb atau mengimplementasi perubahan. Ya terbukti kita lihat ya, goal line teknologi baru mungkin 5 tahun terakhir, VAR mungkin baru 3 tahun terakhir. Sementara yang gue bilang tadi di Eropa sudah jauh-jauh hari. Dan satu lagi kita lihat ya, misalnya olahraga. Amerika tuh dari dulu ingin mengekspor American football ke Eropa. Pernah satu kali kalau nggak salah Super Bowl itu dimainin di Wembley 2008, 2009 atau 2010, gue lupa. Lo boleh googling. Tapi it doesn't work sampai sekarang. Sebaliknya juga, ya kita lihat bola kalau tiap pramusim dimainkan di Michigan, di Los Angeles, di Amerika. Oke, penonton datang, rame banget segala macam. Tapi itu tidak menyentuh akar rumput. Kenapa? Karena memang dua kutub ini selalu berbeda. Itu mengapa alasan gue mengatakan ESL ini akan sangat sulit atau mendekati mustahil bisa berhasil untuk masuk ke pasar Eropa. Dari dulu itu mereka selalu punya seperti air dan air dan minyak ya, dalam hal seperti itu ya, tidak semua hal, tapi dalam hal seperti itu, dalam hal yang tradisional seperti olahraga, kemudian culture, itu mereka sangat berbeda sebenarnya teman-teman ya. Nah jadi gue lihat seperti itu kalau pemikiran. Cuman gue juga tidak setuju kalau kita terlalu murka dengan salah satu pihak, dengan UEFA atau dengan ESL gitu. Karena kita mau bilang apa, oke mungkin UEFA tidak bersih juga ya, FIFA juga tidak bersih, tapi kita lihat di sekeliling kita apakah kita bersih juga, dan apa relasi kita dengan mereka gitu loh. Kita di sini sama sekali bahkan bukan bagian dari UEFA, bahkan kita tiap saat menikmati sajian mereka, dan bahkan mungkin kita dapat duit dari sajian Champions League yang kita tonton mungkin saban minggu ya atau midweek, tapi kemudian kita mencela-cela mereka, menghina-hina mereka. Kalau memang ya kita boleh aja kritisi gitu ya, tapi nggak usah berlebihan, nggak usah sampai menghina, menuduh itu mafia atau apa. Ya kecuali kita benar-benar matikan TV, tidak mau nonton Liga Champions karena kita jijik dengan itu mafia, katakanlah kalau benar ya, itu baru kita acungin jempol. Tapi kalau selama kita masih menikmati sajian itu, ya enjoy aja gitu, nggak usah terlalu berlebihan menuduh ini menuduh itu ya. Beda dengan timnas ya, orang ada mengatakan gue sesebel-sebelnya sama timnas, sejelek-jeleknya pasti gue akan nonton dan akan dukung. Yes, itu betul, karena itu negara kita, itu punya kita punya saham di situ. Tapi ini nobody cares UEFA dengan suara kita, jadi kita nikmatin aja. Kita mungkin ambil pelajaran dari situ, tapi tidak usah sampai menuduh yang bukan-bukan, apalagi sampai berantem. Oke, ini sekali tag ya video gua. Ini lumayan berat teman-teman ya, kalau dijelasinnya nggak runtun mungkin agak susah, walaupun gue sudah nyiapinnya cukup lengkap lah harusnya ya. Tapi gue mohon maaf kalau ada yang skip. Nah kalau lu ada yang mau nambahin, ada yang nggak setuju atau apapun itu, please tinggalkan komen di bawah. Dan buat yang kalian belum subscribe, silakan subscribe. Dan gua berharap sekali lagi semoga kalian menyambut tahun baru ini dengan sukacita, dan mudah-mudahan di tahun yang baru nanti 2024 kita menjadi pribadi yang menjadi lebih baik, negara kita juga lebih aman. Dan buat kalian yang liburan, selamat liburan ataupun aktivitas apapun kalian, semoga tetap dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. I love you. Happy New Year.